Bukan perwakilan dari unsur pemerintahan. Nyambung. Ya, ya. Ya setelah nggak ada almarhum, sekarang ada Ini. PJ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang Pilkades PAW ini, sebenarnya kan aturannya sudah jelas, sudah terkepas. Padahal aturan Perdes pun sudah ada. Itu di Perdes nomor 2 tahun 2019. Ya. Itu sudah jelas bagaimana mekanisme PAW juga sudah ada. Cuman ada aturan baru yang saat ini sedang digodok oleh karena sekarang adalah masa pandemik, jadi ada aturan baru yang bagaimana tata cara pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan pandemi. Jadi ada hal yang memang harus dirubah. Perdes nomor 2 tahun 2019 itu harus dirubah karena dulu zamannya COVID itu nggak ada. Iya, belum ada COVID. Nah, nggak ada COVID. Sekarang karena ada COVID, maka Perdes itu harus menyesuaikan mekanisme pemilihannya. Di samping juga Perdes tentang Musdes juga kita juga dari pemerintah desa sedang merancang sama. Nah, nanti kan disandingkan antara produk BPD, produk pemerintah yang diwakili oleh Pak Haji Dadang itu, kami juga diperintahkan untuk membuat draft membuat draft aturan perubahan Perdes nomor 2 tahun 2019 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, terutama sekarang karena tentang PAW, maka disesuaikan dengan keadaan masa pandemi ini, maka Perdesnya harus dirubah. Draft kami itu bahkan Musdes itu bisa sampai 2 kali. Ya. Pertama Musdes rancangan kami, rancangan Pak Iwan juga sama di dalam itu ada. Rancangan kami itu Musdes itu pertama Musdes tentang sistem. Mau dibawa kemana pemilihan ini? Apakah mau dibawa ke voting atau mau dibawa ke aklamasi? Itu sesuai dengan Pergub yang lama, Pergub nomor 9 tahun 2019 dan Pergub nomor 3 tahun 2015 tentang Pilkades. Itu ada aturannya. Jadi apakah mau voting atau mau pemilihan ataupun mau aklamasi? Setelah sistem itu dirancang nanti disesuaikan dengan bersama BPD, nanti per pasal disesuaikan dengan masa pandemi. Jadi nanti kita sistem ini dibuatkan. Jadi Perdes itu diperpasal dari pasal 1 sampai dengan pasal selanjutnya itu disesuaikan. Nanti setelah itu jelas sistemnya, nah tadi di kami pun ada draft tokoh gitu kan. Apakah tokoh itu yang sudah ada terwakili oleh Pak RT, Pak RW tadi ada masukan, ataupun tokoh yang memang di luar lembaga desa, biar tidak ada konflik kepentingan. Jangan Pak RT, Pak RW sudah jelas ada konflik kepentingannya. Lembaga desa yang ada di desa jelas ada konflik kepentingan. Kami juga ada konflik kepentingan. Biar tidak ada konflik kepentingan, maka tokoh. Nah, tadi Pak BPD sudah menjelaskan, Pak Iman sudah menjelaskan, Pak Adi juga sudah menjelaskan. Draft tokoh yang seperti apa? Yang tadi tokoh agama yang seperti apa? Dari poin 1 sampai poin 10 misalkan kalau membuat tokoh agama, tokoh perempuan yang mana, poin 1, tokoh pendidikan yang mana, tokoh masyarakat yang seperti apa, poin 1. Jadi per poin nanti dikembalikan setelah Musdes. Kalau memang nanti Musdesnya ternyata harus pemilihan, sebelum membentuk panitia harus Musdesnya pemilihan, maka dikembalikan RT dan RW yang harus membuat musyawarah di tingkat RT, di tingkat RW, mengirimkan tokoh-tokoh yang sesuai dengan draft itu kriteria kalau mau pemilihan. Misalkan tokoh agama, karena yakin di setiap wilayah tadi kata Pak itu ada ada yang menokohkan diri juga ada banyak, tapi masuk tidak ke dalam rancangan itu, ke dalam kesepakatan kita bersama di Musdes. Jadi kalau memang nanti Pak RW dan pengurus wilayah ketika Musdes kalau sepakatnya pemilihan, ya kita masuk ke rancangan pemilihan. Kalau sepakatnya aklamasi, maka draftnya draft aklamasi yang akan dipakai.
Jadi harus dua sistem ini yang harus disiapkan, sistem aklamasi atau sistem pemilihan sesuai dengan Pergub yang baru itu. Kalau memang sistemnya pemilihan karena lihat situasi kondisi di wilayah Cibunuk, kemungkinan besar memang bisa aklamasi, kemungkinan besar juga bisa voting pemilihan karena kita belum melaksanakan, tapi draft ini kami sudah buat, sudah rancang perubahannya, tinggal disandingkan bersama BPD, bersama tokoh-tokoh masyarakat, bersama lembaga-lembaga desa atau lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Cibunuk. Ini toh dua-dua yang mau dipakai yang mana? Apakah voting ataupun pemilihan? Kalau pemilihan, ini draftnya seperti ini. Nanti kesepakatannya seperti apa? Harus dibuat per pasal. Dari pasal 1 sampai pasal sekian yang disesuaikan dengan masa pandemi ini. Mungkin dulu tidak kebayang harus pemilihannya masa kampanyenya. Kalau misalkan masa kampanye dulu langsung keliling. Sekarang kan masa kampanye bisa saja menggunakan teknologi yang seperti ini, Zoom meeting, karena menghindari kerumunan. Kan gitu. Dulu mah kan keliling ya Pak Ketua, itu ke Punggun. Kan akhirnya mungkin saja disesuaikan, tidak terlalu banyak yang meeting, masyarakat bisa menonton para kandidat dari rumahnya masing-masing melalui Zoom meeting ini. Itu menghindari kerumunan tadi karena kesesuaian masa pandemi itu. Jadi memang kita pun di pemerintah desa melalui Pak Haji Dadan PJ sudah menugaskan kami untuk membuat draft. Nanti bersama BPD draft itu disandingkan. Apakah ini sesuai? Nanti dimusdeskan bersama lembaga desa lainnya. Apakah ini sesuai atau tidak sesuai? Ya hasil musyawarah desa itu sendiri. Itu yang musyawarah desa tentang sistem. Baru ke musyawarah desa tentang pemilihan kalau memang hasilnya seperti yang sistem di awal. Jadi musyawarah desa itu ada dua mekanisme, ada musyawarah untuk sistem pemilihan itu sendiri, yang kedua musyawarah untuk memilih mau aklamasi ataupun voting itu di hasil musyawarah pertama. Jadi memang BPD menyiapkan musyawarah awal, nanti memang sudah dipersiapkan. Kami juga sharing dengan Pak Ketua, terupan dengan anggota-anggotanya. Memang sih tidak semua anggota yang kami banyak yang memang anggota yang memang belum paham mekanisme pemilihan ini. Jadi mekanisme, jadi di BPD pun kami ini harus memang bersama-sama untuk bersama-sama membuat draft rancangan ini. Tetapi semua saya lihat kemarin semua sepakat kompak anggota BPD untuk membuat draft rancangan sistem Pilkades PAW ini. Jadi apakah mau sistemnya mau dipakai aklamasi atau sistem mau dipakai voting, itu hasil musdes awal. Nah, mekanisme yang saya titipkan itu mekanisme pembentukan panitia. Setelah draft tokoh sudah jelas, draft panitia pun kami titipkan juga harus keterwakilan semua dusun. Jadi semua dusun harus terwakili karena memang ini untuk milik bersama. Keterwakilan dusun juga maksudnya tiap dusun adalah perwakilan, baik itu yang memang dari akademisi maupun dari teknokrat yang lainnya, dari yang kader yang sudah terbiasa untuk sistem itu, ikut sistem sendiri. Jadi perwakilan dari akademisi, dari teknokrat, dari ini semua diramu menjadi calon-calon panitia itu sendiri. Itu mungkin masukan dari kami juga. Ini kami juga sedang membuat draft, tinggal nanti disandingkan saja bersama BPD apakah draft itu yang kami yang bikin itu sesuai ataupun tidak. Itu bersama BPD dan bersama tokoh masyarakat, keterwakilan lembaga kemasyarakatan atau keterwakilan para ketua RW. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.